kita. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh kok jawab pertanyaan itu-itu lagi ya di kantor? Sering itu. Atau mungkin capek banget sama pencatatan manual yang rasanya nggak kelar-kelar gitu ya? Iya, betul. Nah, Anda nggak sendirian kok. Banyak peran, apalagi di administrasi ya, itu sering banget hadapi tantangan kayak gini tiap hari. Buang-buang waktu buat tugas yang sebenarnya ya gitu-gitu aja. Repetitif ya. Betul. Nah, Anda sudah berbagi materi yang cukup menarik nih sama kami. Selebaran dari Manajemen Cerdas Training Center buat webinar, judulnya Admin Pintar dengan Chatbot. Menarik judulnya. Iya kan? Dijadwalkan Sabtu 16 Agustus 2025, biayanya Rp75.000. Nah, misi kita sekarang, kita mau coba bongkar isi selebaran ini, kita gali apa sih sebenarnya yang ditawarin. Oke. Dan yang paling penting, kita coba pahami, klaim utamanya ini realistis nggak sih? Terutama soal katanya, gampang pakai chatbot ini buat yang nggak ngerti coding sama sekali. Nah, itu dia. Itu yang sering jadi pertanyaan, ya. Iya. Mari kita bedah bareng-bareng, khusus buat Anda semua. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Masalah apa sih yang sebenarnya mau coba diselesaikan sama webinar ini? Selebaran itu kan nyorot soal beban kerja admin, yang sering numpuk karena pertanyaan berulang, catat-mencatat, layanan dasar, internal, eksternal. Intinya soal waktu ya, nggak efisien kalau manual terus. Tepat. Dan disinilah materi ini coba nawarin chatbot sebagai solusi di era digital ini. Konsep dasarnya kan ya pakai program komputer buat otomatisasi komunikasi sama tugas-tugas simple. Nah, selebaran ini bilang, chatbot bisa jawab pertanyaan umum, FAQ itulah, Frequently Asked Questions, otomatis. Bisa bantu proses kerja harian, jadi kayak asisten virtual gitu. Oke, asisten virtual ya. Iya. Tapi, nah ini, klaim yang paling kelihatan menonjol dan perlu kita cermati bareng-bareng itu, webinar ini katanya ngajarin cara bikin dan pakai chatbot tanpa perlu jago coding. Nah, itu dia. Ini kan menarik banget ya, karena jadi membuka potensi teknologi ini buat lebih banyak orang. Tapi ya kita juga perlu realistis nih. Gimana tuh? Istilah tanpa coding ini kan bisa luas artinya. Apa benar-benar nol coding? Atau maksudnya nggak perlu nulis kode dari nol baris per baris? Oh iya, bisa beda ya. Betul, ini penting dipahami nanti pas kita lihat tools yang mereka sebutin. Itu poin bagus banget buat diingat. Klaim tanpa coding memang sering jadi jualan utama ya, tapi realitanya bisa macam-macam. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam. Apa aja sih yang sebenarnya mau dicapai dan diajarin di webinar yang cuma 90 menit ini? 90 menit ya, cukup singkat. Iya. Selebaran itu kan ngerinci beberapa tujuan sama topik utama. Intinya sih, mereka janji bakal ngenalin peran chatbot buat admin. Terus, ngebimbing peserta bikin chatbot sederhana buat tugas harian. Contohnya kayak tadi ya, FAQ gitu. Iya, mungkin kayak FAQ atau pencatatan dasar gitu. Terus, nunjukin cara integrasi ke platform populer, WhatsApp, Telegram, website, gitu-gitu. Oke. Nah ini nih bagian menariknya, nyambung sama diskusi tanpa coding tadi. Materinya ini nyebutin spesifik contoh tools gratis dan mudah. ManyChat, Tidio, sama ChatGPT API. Gimana pandangan Anda soal penyebutan tools ini? Khususnya dalam konteks tanpa coding itu. Ya penyebutan Bulls ini emang bikin lebih kebayang ya. ManyChat sama Tidio itu kan dikenal sebagai platform chatbot yang pakai antarmuka visual. Seringnya sistemnya drag and drop. Oh yang tinggal geser-geser gitu ya? Iya, betul. Buat bikin alur percakapan simple atau FAQ bot, platform kayak gini emang bisa dibilang tanpa coding. Karena pengguna lebih banyak ngatur blok logika bukan nulis skrip. Jadi, ya relatif ramah buat pemula lah. Oke. Cukup mudah berarti ya untuk yang itu. Relatif ya. Tapi penyebutan ChatGPT API ini agak beda sedikit. API kan Application Programming Interface. Itu intinya jembatan biar satu program bisa ngobrol sama program lain. Dalam kasus ini, ya aplikasi Anda sama kecerdasan ChatGPT. Nah, meskipun mungkin Anda nggak nulis logika chatbot dari nol, pakai API itu biasanya tetap perlu pemahaman teknis dasar. Oh gitu? Iya, buat integrasinya, setting kunci API-nya, mungkin ada sedikit penyesuaian skrip juga. Jadi ya, meski bukan coding rumit yang tradisional, ini mungkin nggak sepenuhnya nol kode, kayak platform visual murni tadi. Wah, jadi ada tingkatannya ya? Betul. Makanya webinar ini perlu banget ngejelasin bedanya, tingkat kemudahan sama syarat teknis dari masing-masing tools ini. Biar peserta ekspektasinya pas gitu. Penjelasan yang sangat membantu ini.
buat memahami spektrum tanpa coding tadi. Jadi ada kemungkinan tingkat kerumitannya beda-beda ya, tergantung tools mana yang dipilih. Ya, benar. Oke, selain tools, materi ini juga janjiin langkah praktis bikin chatbot FAQ simple, terus ada studi kasus penggunaan, kayak buat layanan informasi, absensi, atau pengingat otomatis. Contoh konkret gini emang penting sih biar kebayang. Betul, dan cara nyampainya juga katanya praktis banget. Ada pemaparan interaktif, terus yang penting banget nih, ada demo langsung bikin chatbotnya. Oh, jadi dipraktikin langsung ya? Iya, ini kesempatan peserta buat lihat. Beneran segampang itu nggak sih prosesnya? Minimal buat contoh simple lah ya. Terus ada simulasi penggunaan di tempat kerja, sama langkah integrasi ke media populer. Menarik. Satu lagi yang perlu dicatat juga ada sesi tanya-jawab dan konsultasi kasus nyata. Ini bisa jadi nilai tambah banget kalau beneran dimanfaatin. Peserta bisa nanya soal tantangan spesifik di kerjaan mereka. Tapi Tapi ya perlu diingat juga, format webinar 90 menit, pesertanya mungkin banyak. Seberapa dalam konsultasi personal ini bisa dilakukan? Ya, itu jadi pertanyaan. ya juga ya. Mungkin lebih ke arah contoh kasus umum atau pertanyaan yang sering muncul aja kali ya. Benar. Ekspektasi perlu diatur soal kedalaman konsultasi personal dalam waktu sesingkat itu. Oke, sekarang kita lihat, siapa aja sih yang menurut selebaran ini bakal paling untung dari webinar ini? Target pesertanya cukup luas sih. Ya jelas staf administrasi, customer service, sekretaris, operator, tenaga tata usaha. Itu udah pasti. Tapi disebut juga pelaku UMKM atau lembaga yang pengen otomatisasi layanan dasar. Jadi intinya siapa aja yang ngerasa kerjaannya banyak kesita sama tugas administratif repetitif dan pengen cari cara kerja yang lebih modern, lebih efisien. Nah, sambil dengerin ini, coba Anda refleksikan peran Anda atau mungkin anggota tim Anda masuk nggak nih ke kategori ini? Kalau iya, webinar kayak gini berpotensi nggak sih solusi awal yang praktis? Oke, potensinya jelas ya. Terus, apa aja nih oleh-oleh konkret yang dijanjikan ke peserta? Materi ini nyantumin 3 hal utama. Pertama, e-sertifikat resmi plus lampiran jam pelajaran atau JP. Oh, ada JP-nya ya? Iya, ada JP-nya. JP ini kan satuan waktu standar ya di pelatihan formal Indonesia. Sering berguna buat administrasi kepegawaian atau nambah poin pengembangan profesional. Jadi ini bukan sekedar sertifikat ikut-ikutan biasa. Betul, betul. Itu ada nilainya. Kedua, akses rekaman webinar. Ini penting banget menurut saya. Iya, setuju. Peserta bisa ulang materi yang mungkin kelewat atau butuh dipahami lagi. Dan yang penting, bisa praktek sendiri sambil ngikutin panduan di rekaman. Mengingat ini sifatnya praktis, bisa ngulang itu kunci. Bener banget. Ketiga, materi PDF lengkap. Isinya rangkuman, panduan langkah demi langkah, daftar tools. Semacam kitab panduan lah setelah webinar selesai. Wah, lengkap juga ya fasilitasnya. Iya, fasilitasnya ini kedengerannya cukup komprehensif buat dukung belajar terus-menerus setelah sesi live-nya kelar. Fasilitas pendukungnya emang kelihatan solid. Nah, faktor penting lain kan, siapa orang di balik materi ini? Trainernya. Namanya Adrianto. Adrianto ya. Ya, Jabatannya menarik nih, praktisi otomasi industri dan trainer digital marketing. Terus juga seorang digitapreneur. Latar belakang pendidikannya dari Fakultas Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Negeri Jambi. oke. Keahlian yang ditulis cukup spesifik dan relevan ya sama topik otomasi dan digital. Ada otomasi industri, ini nyakup digitalisasi industri, IoT, Internet of Things, sama AI, Artificial Intelligence. Lumayan teknis ya. Ya, terus ada penguasaan standar kompetensi nasional bidang digital marketing dan keterlibatan dalam pengembangan kurikulum dan skema sertifikasi otomasi industri. Pengalaman praktisnya juga ditekankan. 20 tahun lebih sebagai praktisi atau konsultan digital, terutama di manufaktur. Wow, 20 tahun. Iya, plus sebagai narasumber atau trainer juga. Beliau juga penulis modul sertifikasi dan aktif dalam pengembangan standar kompetensi nasional otomasi industri. Profilnya kedengaran berpengalaman banget ya. Kombinasi antara pemahaman mendalam soal otomasi industri yang seringkali kompleks ya prosesnya, sama digital marketing yang fokusnya ke komunikasi dan interaksi. Ini agak unik sih. Menurut Anda gimana kombinasi latar belakang ini bisa ngaruh ke cara materi chatbot ini disampaikan? Itu observasi yang menarik. Latar belakang kuat di otomasi industri mungkin bikin beliau bawa perspektif efisiensi proses yang kuat. Maksudnya gimana tuh? Ya,
Fokusnya bisa jadi nggak cuma bikin chatbot yang bagus atau ramah, tapi juga gimana chatbot ini bisa benar-benar optimalin alur kerja administratif secara terukur. Ini bisa jadi kelebihan sih, terutama buat peserta yang nyari solusi praktis buat masalah efisiensi. Oke, oke. Masuk akal. Di sisi lain, pengalaman di manufaktur yang skalanya bisa jadi gede dan kompleks, mungkin perlu disesuaiin ya pas ngasih contoh atau studi kasus buat audiens yang beragam, termasuk UMKM atau admin kantor skala kecil. Iya juga ya, biar relevan. Betul. Tapi keterlibatannya di pengembangan standar kompetensi nasional, itu nunjukin beliau paham pentingnya standarisasi dan metode ngajar yang terstruktur. Jadi, ya ini ngasih kredibilitas yang cukup bagus lah. Jadi ada potensi perspektif yang unik ya dari trainer ini. Oke, setelah kita bedah nih berbagai aspek dari selebaran ini, mulai dari masalahnya, solusi yang ditawarin plus klaim tanpa codingnya, target audiens, fasilitas, sampai profil trainernya, ayo kita coba rangkum nilai inti yang ditawarkan di sini. Boleh? Intinya sih, materi webinar ini janjikan sebuah pengantar praktis ya, buat staf administrasi dan peran terkait lain, buat mulai manfaatin teknologi chatbot simple, biar kerja lebih efisien. Daya tarik utamanya ya klaim kemudahan akses itu, terutama buat yang non-programmer, lewat tools visual tadi. Tapi kita juga catat pentingnya paham kalau tingkat kemudahan tanpa coding ini bisa beda-beda, apalagi kalau udah nyangkut API kayak ChatGPT. Betul. Jadi nilai intinya itu semacam pintu masuk ke otomatisasi tugas dasar, tapi dengan sedikit catatan kritis soal ekspektasi kemudahan implementasinya. Tepat. Dan penting juga lihat ini dalam konteks yang lebih luas. Apa yang ditawarin webinar ini kan sebenarnya cerminan tren besar di dunia kerja ya, otomatisasi tugas-tugas rutin. Oh iya, bener juga. Ini bukan lagi sekedar konsep masa depan loh, tapi udah kejadian di banyak tempat. Lingkungan kantor makin digital, efisiensi jadi kunci. Nah, alat kayak chatbot, meskipun yang simple, bisa jadi bagian dari solusi itu. Ketika tugas-tugas repetitif kayak jawab pertanyaan standar atau ngumpulin data awal bisa diambil alih sama bot, ini secara teori kan ngebebasin waktu staf buat fokus ke tugas yang butuh empati, mikir kritis, nyelesain masalah kompleks, atau interaksi manusia yang nilainya lebih tinggi. Jadi bukan berarti pekerjaannya hilang ya? Nah, itu dia. Tentu ada juga kekhawatiran otomatisasi bakal gantiin kerjaan. Tapi perspektif lain ngelihatnya sebagai augmentasi. Teknologi itu bantu kita kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Augmentasi. Maksudnya melengkapi gitu ya? Iya, melengkapi, memperkuat. Webinar kayak gini kalau berhasil ya, bisa jadi langkah awal buat staf buat adaptasi dan manfaatin teknologi ini sebagai alat pemberdayaan, empowerment, bukan sebagai ancaman. Perspektif yang penting itu. Otomatisasi sebagai augmentasi, bukan penggantian. Nah, ini membawa kita ke relevansinya buat Anda para pendengar. Kenapa sih memahami materi kayak gini penting, bahkan kalau Anda bukan staf admin atau nggak ada rencana ikut webinarnya? Iya, kenapa ya? Di era digital kayak sekarang ini, pemahaman dasar soal alat otomatisasi macam chatbot ini jadi makin relevan di hampir semua bidang kerja loh. Bener banget. Tahu apa yang mungkin dilakuin sama teknologi, bahkan yang diklaim simple dan tanpa coding, itu ngasih Anda wawasan soal potensi efisiensi di lingkungan kerja Anda sendiri. Mungkin Anda jadi bisa ngeliat, oh proses ini kayaknya bisa dioptimalkan nih. Atau mungkin nanti Anda bakal berinteraksi sama sistem otomatis serupa di masa depan. Paham cara kerja alat bantu ini, walau cuma di tingkat konsep, itu memberdayakan Anda buat adaptasi. Bahkan mungkin ngusulin inovasi di tempat kerja Anda. Nggak peduli apa peran spesifik Anda. Setuju sekali. Dan sebagai penutup diskusi kita kali ini, ya mari kita tinggalkan satu pemikiran buat Anda renungkan lebih jauh. Ini terinspirasi dari klaim kemudahan di materi tadi. Oke, apa tuh? Webinar ini kan bilang kalau bikin chatbot sederhana itu gampang. Nggak perlu coding rumit. Nah, terlepas klaim itu 100% akurat atau enggak, mari kita pakai sebagai pemicu pemikiran aja. Menarik. Coba deh, identifikasi satu aja tugas yang spesifik banget, repetitif banget, dan mungkin agak ngebosenin dalam rutinitas kerja harian Anda. Tugas yang mungkin makan waktu, katakanlah 15-30 menit waktu Anda tiap hari. Oke, satu tugas spesifik ya? Iya. Sekarang bayangin sejenak, kalau ada asisten digital sederhana, entah chatbot atau alat otomatisasi lain yang bisa ngambil alih tugas itu sepenuhnya atau sebagian besar. Wah, Pertanyaan reflektifnya gini, apa yang bakal Anda lakukan dengan tambahan waktu 15-30 menit tiap hari itu?
Apa Anda bakal pakai buat fokus ke proyek yang lebih strategis? Atau belajar skill baru mungkin? Bisa jadi. Atau buat kolaborasi lebih banyak sama rekan kerja. Atau mungkin ya sekedar buat ambil napas sejenak dan ngurangin tekanan kerja. Bener juga. Mikirin dampak konkret dari otomatisasi pada tugas terkecil sekalipun, itu bisa membuka mata kita terhadap potensi efisiensi yang ada di sekitar kita.